Wabarakatuh, semangat pagi. Baik, selanjutnya akan kita coba diskusikan terkait dengan operasi pada vektor ya, kelanjutan dari yang sebelum sudah kita diskusikan. Oke, sebelumnya kita di bagian A, sekarang udah masuk ya di bagian B terkait dengan operasi vektor. Oke, di operasi vektor ini kita perhatikan ya. Untuk yang pertama terkait dengan penjumlahan ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Terkait dengan penjumlahan dan pengurangan vektor ini sebenarnya hampir sama dengan konsep matriks ya, cara kerja vektor ini. Misalkan ini anggot titik sebuah koordinat titik A1 ya, A2, B1, B2, C1, C2. Maka dari gambar ini bisa kita tentukan nanti ya kan, dari A ke B itu vektor A ya kan, dari B ke C vektor B, dari A ke C berarti vektor C gitu ya. Oke, biar lebih mudah mungkin bisa kita pahamin ya dari bentuk berikut ini. Gambar tersebut vektor A, B, C dapat kalian tuliskan, ya kan? Nah, misalkan vektor A ini B1 dikurang 1, B2, A2. Kenapa? Karena vektor A ini kan dari A ke B, ya kan? Dari A ke B. Berarti kalau dari A ke B kan B kurang A. Nah, makanya ini. Ya, atau juga ini kalau dalam bentuk baris ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk kolom bisa juga lebih mudah caranya ya. Oke, vektor B. Berarti vektor B itu kan pangkalnya B, ujungnya C. Berarti B ke C. Kalau B ke C berarti C dikurang B. Berarti C1 kurang B1 ini. C1 kurang B1. C2 B2. Kalau mau tulis dalam bentuk kolom bisa juga. Itu juga C. C itu kan pangkalnya A, ujungnya C. Berarti dari A ke C. Makanya C dikurang A. Makanya C1A1 ini C1A1, C2A2. Kalau mau ditulis kolom bisa juga gitu. Ya, jadi kalau ditanya nanti operasi penjumlahannya, jadi tambahkan aja anggota-anggotanya. Nah, seperti ini. Ya kan? A tambah B, tambahkan langsung Y ya kan? Nah, itulah vektor C. Kira-kira gitu ya. Oke, secara geometris penjumlahan antara vektor A dan B dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, dua cara itu pertama dengan cara segitiga, artinya membentuk segitiga dia. Ya kan, misalkan mula-mulanya di sini menuju ke sini sebesar vektor A, dari sini ke sini sebesar vektor B. Maka bisa kita buat dari mula-mula ke ujungnya. Itulah penjumlahannya, vektor A tambah B itulah vektor C gitu. Ya, ujung dengan pangkal. Kemudian yang kedua dengan cara jajar genjang, ya kan? Nah, misalkan kalau dari sini A ke B ini, ya kan? Kemudian A ke D ini. Nah, ini kita proyeksikan ke sana, kan sama ini gini, ya kan? Atau ini diproyeksikan ke sana, sama juga. Berarti kan hasilnya C, jumlahannya ini. A tambah B-nya gitu. Ya, itu dengan cara jajar genjang. Boleh diproyeksikan AD ke BE boleh, atau bisa juga AB ke DE boleh. Yang jelas ujungnya di E, ya kan? Maka operasi penjumlahan itu gitu. Ya, A tambah B, C. Oke, kita perhatikan misalkan kalau ada dikasih tahu sebuah gambar berikut ya. Dari gambar di samping kita dapat menyimpulkan. Misalkan B tambah C, B tambah C, B, C. Berarti kan A kan? Nah, gitu. D tambah E, D tambah E. Ini kesini lagi, berarti ini kan? Iya, cangkanya C. B tambah D tambah E, B tambah D tambah E. Berarti kan sama dengan A juga. Gitu, secara ini. Gak ada masalah ya. Oke, kayaknya dalam bentuk angka nanti biar lebih mudah kita pahamin. Oke, ini kalau tadi sebelumnya ya, kalau menjumlahkan ditambahkan aja ya anggota-anggotanya ya. Itu juga kalau pengurangan dia kurangkan aja anggota-anggotanya. Ya, berlaku juga untuk 3 komponen ya, kalau berada di ruang 3 ya, nggak ada masalah. Oke, ini kalau di ruang 3 ya, barusan tadi. Ya, A tambah B ini. Ya kan, tambahkan. Kalau A kurang B, kurangkan. Ya kan? A tambahkan, kurangkan gitu ya.
Oke, contoh misalkan ya, ini lebih jelas ini. Ya, misalkan dikasih tahu vektor A titiknya 0, min 2, min 1, B 2, 3, 4, C min 3, 0, 3. Pertanyaannya tentukanlah nilai ini semua. Gitu. Ya udah, kita jawab. A tambah B, berarti semua anggota komponen A tambahkan ke semua anggota komponen B. Ya, yang sejenis dia 0 tambah 2, berarti 2. Min 2 tambah 3, berarti 1. Ya kan? Min 1 tambah 4, 3. Udah selesai. A tambah B berarti jawabannya 2, 1, 3 gitu. Itu juga untuk nomor 2, B tambah A, B tambah A, B tambah A. Ini anggota si B, ini tambah si A. Tambahkan 2 tambah 0, 2. 3 tambah min 2, 1. 4 tambah min 1, 3. Udah selesai gitu. Ya. Oke, ini juga bisa kalian tambahkan. Kalau pengurangan juga sama. B 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian C min 3, 0, 3. Kurangkan anggotanya. 2 dikurang min 3, 5. 3 dikurang 0, 3. 4 dikurang 3, 1. Udah, pengurangan juga gitu. Ya, kurangkan. Oke, hampir sama ya. Masih kelanjutannya bagian ke-6. A ditambah A, berarti dia tambahkan. Itu juga A kurang A, berarti dia dikurang dia, kurangkan. Matriks 0 jadinya ya, vektor 0 ya. A ditambah 0. Kalau 0 itu maksudnya semua anggotanya bernilai 0 koordinatnya. Ya kan? Berarti tetap dia sendiri, ya kan? A tambah B tambah C, berarti tambahkan dulu dia A, ya kan? Dalam kurung, baru tambahkan dengan C-nya. Karena tadi A tambah B udah dapat, berarti kita tinggal langsung aja. Ya kan? 2, 1, 3 tambah ini, berarti dapatlah jawabannya ini. Ya, itu juga A tambah B, C, tambahkan juga. Ya, oke, karena udah dikerjain sebelumnya ini, ditambahkan. Udah, elemen-elemennya. Maka nilainya minus 1, 1, 6 gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini perkalian ya, skalar dengan vektor. U sebanyak K, berarti kalikan aja ke dalam dia. K dikali U kalau disambung. Ya kan? U berarti sebanyak KU. Ya kan? Nah, berapa banyak pun dia nggak ada masalah. Contoh misalnya ya, misalkan vektor A 1, 4, 5, vektor B 2, 3, 2, vektor C ini. Tentukanlah ini. Berarti A ini kita kalikan 2, B ini kita kalikan 3, baru kita tambahkan. Gitu maksudnya. Berarti 2 kali 1, 2. Ya kan? 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. B-nya kita kali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Baru kita tambahkan. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 9, 17. 10 tambah 6, 16. Berarti inilah dia penjumlahannya. Kalau dikalikan dengan negatif, sama juga. Kalikan aja angkanya dengan negatifnya. Gitu ya maksudnya. Buktikan bahwa vektor U sejajar dengan vektor ini. Nah, kita lihat aja, sama enggak ini? Sejajar enggak ini kira-kira ya? Oke, ini U, min 306. Sejajar dengan ini katanya. Untuk membuktikan ini, ya kan, apakah sejajar dengan vektor V, kita menunjukkan ada bilangan real pengalinya, ya kan? Sehingga U itu sama dengan K dikali V. Terbukti enggak kira-kira? Kan gitu ya? Oke, kita buat. Ya kan? Min 306 ya, K dikali ini. Jadi jawabannya 0 ya kan? Oke, kita kalikan ke dalam ya, jawabannya 0. Kita kurangkan min 3 dikurang K, min 3 min K, 0 dikurang 0 tetap 0. 6 dikurang min 2K berarti 6 tambah jadinya ya. Oke, sehingga dari sini bisa diperhatikan ternyata K-nya ada min 3. Nah, atau cara gampangnya gini, ini dikali min 3 aja ini kan. Biar jawabannya ini kan. Min 3 kali 1, min 3. Min 3 kali 0, 0. Min 3 kali min 2, 6. Pas kan? Iya, berarti bisa dipastikan ini sejajar. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini sifat-sifatnya juga bisa kalian baca sebenarnya ya. Ini kalau bekerja di ruang 3. Ya. Oke, ini sifat-sifatnya rangkumannya sebenarnya ya.
Oke, jadi di dalam vektor itu A tambah B akan sama dengan B tambah A tambah B tambah C akan sama dengan A tambah B tambah C. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu dia sendiri. A tambah lawan dia, jawabannya pasti vektor 0. Ya kan? K dikali L dengan A, KL vektor A. K dikali A, K dikali B, KA, KB. Ya kan? KA, KB sama. Ya, 1 dikali A, gitu ya. Oke, ini sebagai latihannya sebenarnya. Bisa kalian kerjain ya. Oke, ini gampang. Ini vektor A-nya dikasih tahu, vektor B-nya juga dikasih tahu. Pertanyaannya tambahkan, cari panjangnya baru kurangkan. Ini juga ya, panjangnya itu kan kuadrat kan tadi kan? Ini tambahkan baru tambahkan. Ya, seterusnya. Kalau bagian 2 ini hitunglah ya, kali 2 ini tambahkan dengan vektor B. Ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang ditanya ini. Gitu. Ya, carilah vektor arahnya berlawanan. Arah lawannya berlawanan berarti negatifkan aja semua kan? Buktikan bahwa ini sejajar dengan ini. Berapa kali ini biar jawabannya ini. Kalau terbukti nanti itulah jawabannya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih.